Mandi. Mandi. Ya. Sarapan. Sekolah minggu. Yo yo ayo. Yo ayo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita bisa kita main sekolah minggu. Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Selamat pagi saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini walaupun kita masih belum dapat beribadah di gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita menyambut Tuhan dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan
Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan saudara yang menjaga dengan kasih. Allah penuh kasih setia terhadap umatnya. Allah menginginkan pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Kita sebagai gereja mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan dan peduli terhadap masalah yang dihadapi anggota jemaat. Kasih yang tulus sebagai saudara memampukan seseorang mengalami perubahan atau pertobatan. Hal ini ditegaskan dalam Yeskiel 33 ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Pesan ini menyampaikan bahwa seorang saudara mempunyai tanggung jawab menjadi penjaga atas keselamatan dan kehidupan saudaranya. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kita untuk senantiasa menyerukan pertobatan dengan didasari motivasi kasih persaudaraan. Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya. Jarang yang menghiraukannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injilmu. Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya. Jarang yang menghiraukannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injilmu. Saudara, mari kita saat ini mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini saya memberikan untuk Bapak, Ibu, Saudara dalam doa secara pribadi. Dan saya akan menutup dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Bapa yang maha baik, yang senantiasa memberikan pertolongan setiap umat yang berharap dan berserah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu baik dan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu, detik demi detik Tuhan. Baik terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap saudara yang lain Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni dosa kami. Bebaskan kami dari segala dosa kami Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami hidup. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10a. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah keterbatasan kami untuk bertemu secara fisik, Tuhan masih memberikan kekuatan untuk kami bersekutu meskipun secara virtual. Karena itu berkati ketika sebentar kami mau mencoba membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab. Kami percaya dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau berikan kepada kami akan dimampukan bukan hanya mengerti, tapi juga diberikan kekuatan untuk menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Foto yang kita dapat saksikan bersama ini diambil di Sudan tahun 1993. Dari foto itu nampak ada seorang anak dan burung pemakan bangkai. Foto ini sangat terkenal karena di tahun 1994 foto ini memenangkan hadiah yang cukup bergengsi untuk kalangan fotografer di Pulitzer Prize. Kalau dari foto yang kita bisa saksikan ini kelihatan sosok anak itu laki atau perempuan. Secara sekilas karena tanpa ada baju dan foto anak itu terkelungkup, kita tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tetapi akhirnya saya dapat mengetahui bahwa foto itu adalah seorang anak perempuan. Saat saya membaca judul dari foto yang sangat terkenal itu. Judulnya Burung Elang dan Anak Perempuan. Dan menarik bahwa ternyata foto itu diambil oleh seorang wartawan yang cukup terkenal juga dengan liputan-liputannya di Afrika Selatan, Kevin Carter namanya. Dialah sang peraih penghargaan foto Pulitzer tersebut. Tahun 94, tepat setelah 3 bulan dia menerima penghargaan bergengsi dari karya fotografinya di Sudan tersebut, dia ditemukan bunuh diri secara tragis. Penyesalan yang ada dari seorang Kevin Carter itu setidaknya 3 hal yang disesali. Pertama, bahwa anak perempuan yang ada di fotonya yang dia menangkan itu ternyata meninggal. Dan meninggal karena tragedi kelaparan. Dan bukan hanya meninggal karena tragedi kelaparan yang terjadi di Sudan. Anak perempuan itu juga dimangsa oleh burung pemakan bangkai tadi. Dan ini menjadi penyesalan dari seorang Kevin Carter. Karena ternyata anak dalam foto tersebut akhirnya mati dengan tragis dimakan oleh burung tersebut. Tapi bukan hanya peristiwa itu yang terekam dalam ingatan seorang Kevin Carter. Dicatat bahwa ternyata tempat Kevin Carter mengabadikan foto tersebut letaknya ternyata sekitar 3 kilometer dari gudang logistik WHO. Sungguh menyedihkan bahwa ternyata dari tempat dia meliput itu hanya beda 3 kilometer dari gudang logistik yang sangat mudah untuk ditempuh. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan ini menjadi penyesalannya yang ketiga karena
Keberhasilannya mendapatkan penghargaan fotografi bergengsi di dunia, tetapi hal itu membuat dia gagal menyelamatkan seorang anak perempuan yang kelaparan. Kevin Carter memutuskan mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis dalam sebuah truk. Mengerikan, tapi dalam catatan harian yang ditemukan, selama 3 bulan sejak peristiwa, dia menerima penghargaan dari karya fotografinya. Dia mengurung diri di rumahnya. Dia tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Dan dari beberapa guratan-guratan diarinya, ditemukan beberapa catatan penyesalan-penyesalannya. Dan itu yang membuat seorang Kevin Carter akhirnya mati dalam kekecewaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan karena dia tidak mampu untuk melakukan hal yang ternyata seharusnya bisa dia lakukan. Dia merasa gagal karena seharusnya dia bisa melakukan itu, tetapi dia berdiam diri. Seolah-olah hal itu bukan yang penting. Dan akhirnya hanya penyesalan yang menghantui kehidupannya sampai bunuh diri menjadi pilihan yang dia justru nyatakan. Nah, peristiwa ini menjadi tantangan untuk kita semua ketika pada hari Minggu ini kita ditantang dengan sebuah tema saudara yang menjaga dengan kasih. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Yehezkiel 33 tadi menyangkut tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Bagaimana pada bagian dari kitab Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11 tadi kita mendapatkan sebuah nubuatan. Sebuah nubuatan yang disampaikan kepada Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi umat Israel. Dan dalam bacaan tadi betapa kuatnya firman Tuhan dinyatakan kepada Yehezkiel untuk menyatakan tugas sebagai penjaga. Tugas itu jelas dinyatakan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan. Dan bagaimana kita bersama melihat dari pembacaan yang kita baca dan dengarkan bersama. Bagaimana ketika itu Yehezkiel ditantang kalau dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia tidak menyampaikan kebenaran, maka nyawanya lah yang menjadi taruhannya. Tetapi kalau dia menyampaikannya, maka ada kebebasan untuk nyawanya seperti yang difirmankan Tuhan. Di ayat 9 dicatat dengan sangat tegas. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sangat berbeda kalau Yehezkiel tidak melakukan tugasnya untuk menjaga. Dikatakan di ayat 8, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Begitu kerasnya firman Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel. Dan ini juga menjadi penegasan Yesus. Kalau kita bersama bisa melihat Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Di situ Yesus menegaskan bahwa tugas sebagai penjaga itu perlu dinyatakan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan bagaimana
Tuhan Yesus memperlihatkan tugas menjaga itu dinyatakan dalam hal menasehati sesama, khususnya dalam hidup berjemaat. Tindakan menasehati dimulai dengan menegur empat mata, dilanjutkan dengan seorang atau dua orang saksi, dan akhirnya disampaikan kepada jemaat. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan yang keras kepada Yehezkiel, Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa menjaga itu dinyatakan dalam kelembutan. Lebih lembut di ayat 17 dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Lebih lembut dengan memandang orang tersebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, orang yang tidak mengerti. Dan dengan demikian selesai tanpa beban. Dan hal ini juga menjadi penegasan bahwa menjaga itu menjadi penegasan di dalam hal menasehati yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Di surat Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bagaimana Rasul Paulus menantang jemaat di Roma untuk menjadikan kasih sebagai dasar untuk segala tindakan yang dilakukan orang percaya dalam hal menyatakan tindakan menjaga tersebut. Karena itu, kalau pada hari Minggu ini kita ditantang untuk menjaga dengan kasih, maka kita bersama sampai pada sebuah pengakuan bahwa menjaga tidak sama dengan menguasai. Di dalam menjaga bukan hal penguasaan yang mau dinyatakan. Di dalam menjaga mau dinyatakan lebih dari sekedar untuk melindungi. Tapi menjaga adalah sebuah kesediaan menyatakan kebenaran dalam kasih. Kalau menjaga ini yang justru ditantangkan dalam hidup persaudaraan, hidup persekutuan umat percaya, maka marilah kita menyatakan sebuah kesediaan menjaga itu sebagai kesediaan menyatakan kebenaran. Ketika kita tahu sebuah kebenaran, kita mau menyatakan itu dalam kekuatan Tuhan. Dan kita mohon hikmat Tuhan untuk menyatakannya dalam kasih. Sehingga kita tidak jadi larut dalam kekecewaan ketika kita gagal untuk memperingatkan orang lain. Ketika kita sudah memperingatkan, tetapi orang tersebut justru seolah tak bergeming. Maka yang kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Pokoknya sudah dikasih tahu. Anggap saja dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau sebagai orang pemungut cukai. Sangat ringan. Tanpa beban. Tapi disampaikan dulu. Kalau kita tahu ada sebuah kesalahan. Selebihnya justru kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti Yesus yang menyatakan bahwa kalau bagian kita sudah dilaksanakan, tinggal keputusannya ada pada orang yang kita nasihatkan. Tapi bahwa kekuatan menjaga itu menjadi sebuah kekuatan untuk menyatakan kebenaran dalam kasih. Kita mohon supaya kita dikuatkan untuk mengerti rencana Tuhan. Dikuatkan untuk dapat mendengar apa yang Tuhan mau. Seperti tema khotbah kita minggu lalu. Dan kalau kita sudah dikuatkan mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, maka kita mohon
kekuatan untuk bersandar pada kasih-Nya, supaya yang kita lakukan tanpa beban, yang membuat kita akhirnya terjebak dengan berbagai kekecewaan seperti yang dialami oleh Kevin Carter. Dia merasa tidak melakukan bagiannya yang seharusnya bisa dia lakukan. Dia hanya sampai pada penyesalan karena anak perempuan itu sudah dimangsa oleh burung pemakan bangkai. Dia tidak berdaya saat dia mengetahui itu dan ternyata hasil fotografinya memenangkan penghargaan. Sehingga dia larut pada penyesalan seandainya dia dapat melakukan sesuatu. Tapi semuanya sudah terlambat. Kita mohon supaya kita tetap diberikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk kita menyatakan, menjaga dengan kasih bagi setiap saudara-saudara kita. Saudara yang menjaga dengan kasih adalah sebuah kekuatan hidup persekutuan yang mau Tuhan percayakan kepada kita, orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan menguatkan kita menyatakan menjaga dengan kasih. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup, pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh terus memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, dalam menyatakan kesediaan kami sebagai saudara yang menjaga dalam kasih. Kami rindu hidup persekutuan kami di tengah-tengah tantangan bergereja dewasa ini. Kami terus mau mengandalkan kasih Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup bergereja. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami di GKI Pasir Kaliki. Dalam berbagai dinamika kehidupan bergereja yang ada, kami mohon Tuhan menolong kami, sehingga kehidupan umat-Mu di GKI Pasir Kaliki boleh terus diteguhkan di dalam kekuatan kasih Tuhan yang menyatakan kebaikan. Kami berdoa untuk majelis jemaat bersama dengan para aktivis yang boleh Tuhan panggil dalam hidup pelayanan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Begitupun juga dalam keutuhan hidup berjemaat dengan umat-Mu. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan yang mau menyatakan kasih dalam hal saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan memberikan kepada kami hati yang boleh terbuka akan rencana dan kasih Tuhan. Karena itu, dalam hidup bergereja di GKI Pasir Kaliki, kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu.
Begitupun juga kami bersama berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan. Ketika bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha, bergumul dengan kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Tuhan, kuatkan saudara-saudari kami untuk melihat rencana kasih Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidupnya. Dan karena itu, ajar kami untuk bersama-sama menaruh iman percaya kami di dalam kasih Tuhan yang senantiasa mau menyatakan kebaikan. Karena itu, kami bersama mau menyerahkan setiap saudara-saudari kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersama-sama juga mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak tantangan hidup berbangsa dan bernegara yang terus-menerus kami mohonkan kekuatan untuk menjalaninya di dalam dan bersama Engkau. Bukan hanya tantangan pandemi yang melanda berbagai krisis yang terjadi di negara kami, tetapi juga kami diperhadapkan dengan berbagai kenyataan bahwa sulitnya kami untuk melewati masa-masa pandemi ini di dalam segala kebaikan Tuhan, karena kami seringkali mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri. Karena itu kami mohon Tuhan menolong bangsa dan negara kami dan berikan kepada kami kekuatan menjadi warga negara yang ikut ambil bagian di dalam menyatakan rencana kasih Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, baik yang terkatakan maupun terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan pada kami, karena kami berdoa dan menaikkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 136 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat juga memberikan persembahan dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Mari kita bawa persembahan dalam doa.
Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala ungkapan syukur di mana Tuhan yang sudah memberkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami boleh merasakan berkat yang begitu melimpah sehingga membuat kehidupan kami semakin hari semakin baik, penuh dengan kebahagiaan Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Kami boleh diberikan mata yang dapat melihat akan kekurangan orang lain Tuhan. Kami boleh diberikan telinga yang baik untuk kami dapat mendengar keluhan mereka. Sekali lagi Tuhan, belajarlah kami untuk diberi kemampuan berbagi kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersukacita di mana kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan. Kami tahu semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami berdoa untuk setiap majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan mereka kecermatan, berikan mereka kebijakan Tuhan. Sehingga persembahan ini benar-benar dapat dilakukan dengan sebaik mungkin untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan untuk menolong sesama manusia yang memerlukannya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Masih banyak orang berjalan dalam puasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih sorgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Marilah kita akhiri ibadah secara virtual kita dengan kembali kepada aktivitas kita sehari-hari. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.